Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fiofik Rahmat dengan NIM 2022 081009. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk kebutuhan UAS mata kuliah PABD, Perencanaan Administrasi dan Basis Data. Jadi saya akan sudah membuat database dan juga dokumentasi database saya di mata kuliah PIBS. Jadi di sini database saya namanya adalah PIBS dengan 5 tabel. Ada tabel artikel, artikel detail, menu slide, menu side nav, dan web condiment. Jadi pada artikel ini adalah database untuk menginputkan artikel saya dari judul artikelnya, isi artikelnya, dan juga deskripsi artikelnya. Terus di sini juga ada artikel detail adalah data-data yang saya ambil berdasarkan Jakarta Open Data. Seperti itu. Dan di sini ada ID detail, tahun detail, sumber dana, dan nilai konstruksi. Terus ada menu aside untuk tampilan websitenya. Jadi di websitenya nanti tampilannya bisa dirubah-rubah berdasarkan eh, menu ini, menu aside dan juga menu side nav. Jadi di kanan kiri akan ada menu yang bisa diubah-ubah oleh admin. Lalu yang terakhir adalah web condiment. Di sini isi dari web condiment ini adalah eh, kondimen untuk web saya seperti nama website, slogan website, yang bisa ditaruh di atas dan juga di footer, lalu ada logo website, copyright, alamat, dan lain-lain. Jadi ini hanya untuk pelengkapnya saja, seperti itu. Lalu untuk dokumentasi database-nya, di sini saya memiliki spesifikasi database-nya berdasarkan database yang sudah saya buat. Teks artikel ada 4 field, ada ID, teks, deskripsi, dan juga deskripsi. Untuk ID, semua ID yang ada di table database saya adalah integer dengan panjang 10 dan memiliki peran sebagai primary key. Lalu di artikel detail juga ada ID detail, tahun detail, sumber data, dan nilai konstruksi. Selain ID, semuanya ini semua tipe datanya adalah varchar karena ingin dimasukkan ada yang karakter, ada yang huruf, dan juga ada yang angka. Untuk panjangnya juga berbeda-beda, seperti di sini nih konstruksi 20, panjangnya 20, sumber dana panjangnya 100, tahun detail panjangnya 5, dan juga yang lainnya seperti itu. Oke, lanjut ke oh ya, lanjut lagi ada menu aside, ada menu side nav. Di sini ada ID aside, title aside, dan ada link aside-nya. Jadi di menunya itu diisikan oleh link yang akan menuju ke topik lain seperti itu. Lalu untuk web condiment juga semuanya bertipe data varchar dan juga panjangnya 100 kecuali alamat web 250. Oke, lalu berlanjut ke tabel ORM. Ini adalah tabel yang sudah diisikan oleh uh, database-nya. Jadi di sini ada data artikel, data konstruksi yang diselesaikan, lalu ada penjelasan dari isi artikelnya dan juga deskripsi artikel. Lalu ke artikel detail, di sini ada tahun detail, ada data untuk tahun 2009, lalu sumber dananya dari mana aja, dan juga nilai konstruksinya berapa dalam juta rupiah, seperti itu. Lalu ada menu aside, di sini ada title-nya, terus untuk linknya masih dikosongkan karena untuk direct-nya kemana itu belum jadi di website-nya, jadi ini masih dikosongkan untuk linknya. Lalu di sini ada web condiment. Nama webnya ada construction info, lalu ada slogan web, information of all construction, lalu di sini ada logo web, directnya kemana, lalu ada copyright, alamat web, dan juga sosial media dari websitenya. Oke, lalu ke tabel ORM.
Dan di tabel ORM ini eh, sama seperti di database ada 5. Di sini ada web condiment, menu aside dan lain-lain. Lalu yang membedakan yang dari tabel artikel ke bawah ini sama karena semuanya eh, tidak bisa berbeda-beda seperti itu. Kecuali untuk tahun detail, sumber dana dan juga nilai konstruksi. Di sini tanda panahnya hanya satu karena dia masih memiliki change untuk memiliki kesamaan dengan artikel lain seperti itu. Untuk yang lainnya tidak ada karena dari segi link dan title itu pasti sudah berbeda karena berbeda topik dan juga berbeda alamat link seperti itu. Lalu di sini juga sama karena ini hanya diisikan satu data saja seperti itu. Lalu beralih ke use case, ini adalah use case dari website yang akan saya uh, bikin seperti itu. Ada user yang bisa membaca artikel di sistem, lalu juga admin bisa CRU di artikel atau create, read, update, delete artikel, dan juga mengelola tampilan website. Lalu untuk kelas diagram, ini adalah kelas diagram dari database-nya. Ada menu aside, artikel detail, web condiment, menu site nav, dan juga artikel. Dan juga sudah diberi keterangan yang mana yang primary key. Oke, lalu untuk kita beralih ke spesifikasi use case. Jadi ini adalah tampilan laporan yang sudah saya buat. Kita ke spesifikasi use case. Oke, ini adalah use case untuk user dulu, untuk public. Jadi untuk public, use case timnya adalah membaca artikel yang sudah saya tunjukkan tadi. Actor-nya adalah user public. Dalam artian public di sini adalah masyarakat umum. Triggernya adalah user ingin melihat data website di website construction info, lalu preconditionnya user online dan mengakses website. Lalu postconditionnya adalah user dapat melihat data artikel yang disediakan. Lalu sukses skenario-nya adalah user mengklik link website construction info dulu, lalu sistem akan menampilkan homepage web construction info. Lalu selanjutnya user memilih data yang ingin dilihat detail datanya, yang sudah disajikan di tampilan homepage, lalu sistem akan menampilkan data artikel yang user mau lihat. Lalu yang terakhir, user dapat melihat data dan sistem menampilkan data yang diinginkan user. Alternatifnya, ketika flow tadi dia berjalan adalah user akan didirect ke homepage utama. Jadi ketika memang ada kesalahan jaringan atau dari database tidak terupdate, maka akan dikembalikan ke homepage utama seperti itu. Lalu untuk admin ada 2 use case di sini. Yang pertama adalah mengelola website admin, aktor admin, triggernya adalah admin mengelola menu-menu yang bisa diakses user pada website. Lalu preconditionnya adalah admin mengakses halaman kelola menu. Lalu postconditionnya adalah admin dapat menambahkan menu yang bisa diakses user pada halaman website. Untuk sukses skenario-nya adalah admin memilih data yang diinput, lalu menampilkan data untuk mengolah data, lalu admin mengubah isi menu yang akan diakses user, lalu sistem akan menampilkan data terbaru yang sudah dikelola oleh admin. Alternatif flow-nya, jika tidak dapat memperbarui data, maka admin akan di-redirect ke untuk mengisi ulang form kelola menu. Begitu juga pada CRUD artikel, tidak berbeda jauh, hanya bedanya yang admin akses adalah menu kelola artikel, seperti itu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.